100 4 Melbourne FM. Kalian semua lagi dengerin 104 Melbourne FM. Balik lagi. Woi, hari ini pakai mikrofon mahal. Aku orang kaya. Minjem ya? Hari ini pertanggal dan 27. makan jeruk dulu. 27 November 2019. Kita dari bla 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 Bank Street, South Melbourne. Yeay. Harusnya nggak boleh sebutin ya alamat Boleh, jalannya. Hari ini gue siaran ditemanin sama Haba Mamon. Habis kerja ya, habis pulang kerja kalian. Habis pulang kerja kalian. Saya habis mencari mamon, Feni habis Mencari. membuang mamon. Sama abis kerja juga tadi Abis gua kerja sebelum juga ya. makan. Sebelum buang dicari dulu. Yo, ngomongin apa? Oh, hari ini kita siaran bareng siapa? Aku ada Hani di sini. Deketan Oh Opa. iya, maaf. Aku ada Hani di sini dan ada siapa ini? Bareng gua Feni. Yeay. Jangan lupa di-follow Instagramnya @FeniYunita. Nanti tak Y-nya cuma masukin satu. ya, nanti tak masukin. Alah. Promo lu udah punya pacar juga. Saya masih jomblo. Hani HNNY 0692 ya. Gua mah kagak promo Instagram. Kalau yang mau potong rambut yang ada di Melbourne ya. Woi, tapi nggak bisa potong cowok, sedih ah. Bisa. Cowok apa yang Bisa, dipotong ya? apanya? Oh, rambutnya. Hari ini kita ngobrol santuy saja karena bentar ya. Karena butuh konten buat Karena di-upload. butuh konten, jadi bentar. Yuk tes. Nah, kayaknya oke deh. Jadi hari ini gue pengen ngomongin pertama kali ditinggal kawin. Jeng. Jeng. Bersama Ding. begini, pokoknya gue host, lo yang penonton bayaran, dia narasumber. Iya. Apa Pak? Gimana? Jangan main HP mulu dong. Main HP nggak apa-apa, yang penting otak kamu. Jangan dong. Ya bentar lah, ya kalah gue. Game gue. Host mulai. Ih, diam Lu main boleh lah. Ya, gue kan nonton. Apa tuh? Jadi Pertama Bapak kali ditinggal apa? Enggak, ini Bapak pacar ke berapa? Udah berapa kali pacaran? Ini yang sekarang baju pacar kedua. Berarti yang kemarin orang Bandung. Iya. Boleh disensor nggak namanya? Nggak apa-apa lah. Disebut boleh nggak? Boleh Kayak lah. Kenal Iya aja. makanya. Exactly, gue suka konsep mikir kayak gini. Terus dulu. Iya kayak kenal aja. Namanya Erik aja sama Devina. Siapa ya namanya? Asik. Devina. Habis ini upload di Instagram, di tag orang. Lu kenal? Salah gua. Temen SMA. Enggak lah, maksudnya kan udah dibawa keluarga. Ih, gitu deh. Tanpa pengetahuan Feni. Kita sudah terhubung dengan Erik. Halo, Halo, Erik. Yo. Gimana kawin Oh, malam gimana? pertamanya? Jadi siapakah gerangan Erik ini? Mantan pacar temen saya. SMA. Jadi kenalnya itu dulu dari gereja. Berat nih. Berat nih. Iya, kita kenalnya dari gereja. Gereja mana gereja? Gerejanya pipip gitu. Yang suka Nama- nyanyi itu yang pendetanya. Nama mantan boleh disebutin nama gereja, jangan Malah dong. takut. Jangan. Malah takut saya. Terus Ya kenal di gereja. Terus ya awalnya mah cuman biasalah teman. Udah gitu deh. Akhirnya jadi ya Coba. Gue pengen tahu dia pernah melakukan hal bucin apa buat lo? wih, dulu itu kan Gini. Rumahnya mana? Terus misalnya sebenarnya nggak nyambung, terus nggak apa-apa, gue anterin aja. Iya. dulu tuh dia memang waktu awal masih PDKT. Waktu masih PDKT tuh emang gitu, suka jemput ke rumah. Nanti kalau Lu jemput, doang atau anak-anak lain juga? sebenarnya yang lain juga, tapi ternyata setelah jadian tuh sebenarnya bukan orang yang suka antar jemput orang, males gitu. Tapi pas waktu PDKT sih jemput ke rumah, anterin ke rumah, udah gitu turun dari mobil biasanya dianya pamit sama orang tua. Padahal lu nggak nawarin ya? Padahal enggak sih. Gitu Cuma pamit biar sama orang tua. biar ini kan. Biar sopan aja kan. Dan bier bonyok-bonyoknya kayak pada Tahu siapa gitu. tuh? Oh iya baik ya gitu. Baik ya, sopannya anaknya siapa tuh ya? Iya. Terus. Bapak bisa fokus gak, Pak? Bentar dulu. Ini Terus. saya lagi kontak Eriknya. Yuk kita sambut Erik. Terus. Mantap.
Terus apalagi sih tadi pertanyaannya apa ya? Gagal terus- fokus. Oh, bucin Ya intinya apa? ini diantar jemput. Tapi bener rumah, padahal sebenarnya kayak rumah lu nggak nyambung gitu sama rumah. Iya lu. masih daerah mirip-mirip lah. Masih mirip-mirip. Masih mirip-mirip Oh, lah. bucinnya lebih itu dong. Dulu kan LDR ya. Oh dulu sempat LD. Jadi Nah, ini lebih waktu jadiannya itu sebenarnya kita dia PDKT terus dia pindah ke Singapura buat kerja di Singapura. Ini apa sih SMA? Kuliah. Kuliah. Gua kuliah dia udah lulus Bapak- kan. Kita beda umur. Emang dia umur 5 tahun di atas. Beda 3 tahun. Terus dia kerja di Singapura, gua masih kuliah di SMA. Bandung. Oh, kuliah. Kuliah di Bandung. Terus Kerja apa di Singapura? apa ya gue lupa. Kamu selalu lupa. Pokoknya Iya, perusahaan Jepang gitulah. Wow. Konstruksi kontraktor. Tapi dia pinter maunya. Dia pintar. Iya. Dia pintar. Kalau dibanding gue sih apalah aku ini. Pintar-pintar. Apalah aku ini. pendetaannya. Terus. Itu gue gak ikutan ya kayak gitu. Iya, terus apa lagi? Oh, bucinnya di mana? Bucinnya itu dulu zaman waktu pas udah pacaran apa sebelum nih? Boleh dua-duanya aja. Jadi sebelum pacarannya, sebelum jadiannya kayak coba apa ya namanya? Kayak baik bangetnya tuh kayak gue inget sebelum Natal kan dia tahu gue suka banget sepatu. beliin Dia bikin kayak bikin sepatu. custom made gitu karena emang Oh. yang model yang gue pengen gitu. Tapi dia masih di Singapura. Dia nyuruh temennya untuk datang. Tapi ini udah pacaran. Belum. Oh, belum. Oh. Ini masih belum pacaran. Terus dia nyuruh temen dekatnya tanggal 24 Desember gitu kalau gue nggak salah. Pokoknya malam Natal gitu, pokoknya sebelum Natalan gitu, buat ke rumah gue kirimin si sepatu di dalam box cantik gitu, dan di dalamnya dia udah print kayak invitation buat dinner. Gitu. Oh, terus dia pulang. Terus dia pulang. Ya, tapi jadi nggak surprise dong pulangnya. Iya emang udah tahu bakal pulang. Oh. Gitu, cuman kan gak nyangka gitu dia belum pulang udah ngirimin hadiah kayak gitu. Terus No, sepatunya kayak sebelah doang terus sebelahnya kayak Lu kata Cinderella. mantap, mantul. Mantul. gitu. Terus apa lagi ya kalau zaman pas udah jadian sih dia kayak suka bolak-balik Singapura, Bandung gitu. Minggu sekali ya. Gila sih itu kaya banget. Enggak lah, cuman lumayan cukup sering untuk dia pulang. karena yang ditemuin bukan lu doang. Iya. Penyebabnya itu. Bajak ya harus dikunjungin jadi aja. Dia merasa spesial banget enggak? Tidak. Padahal tidak. Tidak sama sekali tidak. Gitu. Tapi ya ininya udah dikenal juga orang tua. Iya. Gitu. Ada rencana merit waktu itu? Dulu tuh gua berambisi menikah di umur 22. 24. Sekarang Sekarang berapa? tidak usah dibahas. Karena 42. Iya. Dulu gue pengen nikah, plannya pengen nikah waktu umur 24 24. dia 27 sih pas banget sih. Iya kan? Terus Terus hidup di Singapura gitu. Enggak ya, udah Oh. bayangin kayak gitu belum? gak sih, Enggak juga gak bayangin untuk hidup di Singapura segala macam sih, cuman kayak zaman itu kayak itu tuh udah idealis banget Mantap lah. mantap. Soalnya gue umur berapa ya waktu itu 19 tahun. Pacaran. Cukup juga dong. Iya kan? Jadi 4 tahun pacaran, udah gitu plan untuk nikah setahun, persiapan nikah setahun, and then Nikah 24. nikah 24 gitu. Plan gua di kepala. Dia pikir terus dia bilang, "Enggak lah, kayaknya kemudaan atau mungkin gue lupa kemudaan apa ketuaan dianya. Dia pengen dianya merit umur berapa lupa gua. Sorry. Terus Ini somehow tahu cerita ini? Hani tahu? Sedikit-sedikit lah. sikit-sikit lah. Terus tapi kan itu cuma planning di awal-awal lah ya. Setelah berjalannya waktu kayak ya nggak terlalu gimana juga sih, nggak terlalu inget juga, cuman terakhir kayak sempet nanya juga gimana nih, katanya mau plan 4 tahun pacaran nikah kayak gitu. Ya itu lu yang ngomong Gue gitu. Terus intinya putusnya gimana? putusnya ya karena satu dan lain hal ya, namanya orang pacaran ya, Tidak cocok. tidak cocok. Kok rasanya udah kayak Coca-Colanya ya? Masa sih? Kan maksudnya Mungkin disiramnya pakai cola. Enggak sih ya. Beda nggak kayak itu rasa jeruknya? Beda kan tapi? Beda. aneh banget kalian. Beda kayak yang pertama. Apa kenangan lu paling indah bersama dia? Waduh, apa ya? Kalau sekarang sih kayak udah nggak ada yang indah ya. Maksudnya ya biasa aja gitu.
kalau sekarang. Waktu itu misalnya Anniversary kalau nggak ya. misal ya, ini cuman misal ya, misal kalian malam-malam sering keluar makan bareng dan itu tuh kayak itu aja tuh sebenarnya tuh ngangenin gitu. Apa ya, Pak? Udah bro, bohong aja lah udah. Lu pernah pacaran gak sih? Bapak nih chatan Bapak ya. tapi LDR zaman itu gimana? Belum ada udah WhatsApp. udah ada BB. Tapi nggak ada video call. Nggak ada. Adanya BB doang. Masih zaman BlackBerry waktu itu. Lu umur berapa sih waktu pacaran? Tua banget ya belum ada video call coy. 18 tahun nih. Ada tapi Skype, via Skype. Jadi kita Dan baca. internet waktu itu lambat lah ya maksudnya. Iya. Nggak Di yang- di Indo ya. Misalnya internet dia cepat. Internet Indo kan nggak secepat itu. Kita video call paling Skype. Bukan yang kayak sekarang nih lu jalan-jalan sambil Iya, video iya. callan bisa gitu. Memang kids zaman now tidak bersyukur pasti. Iya, jadi dulu pakai chatting BBM sama Skype aja kalau lagi di rumah malam gitu. Sumpah jeruknya aneh rasanya tapi enak. Itulah pokoknya ini ya. Mungkin ada ganjanya. Mungkin. Terus Nagih gitu ya. Terus ya akhirnya terus ini hal tersedih apa yang lu lakuin waktu lu putus? Hal misalnya tersedih? misalnya kayak jadi makan sehari sekali doang. Misal atau gue kebangun jam 4 pagi mimpiin dia. Nangis atau misalnya kayak gua nggak tahu ya, gua kayaknya waktu itu waktu sama dia itu kayak agak nggak semelau itu sih kayaknya ya. Jadi kayak memang pas mau udahan kayak gue udah berpikir mantap-mantap gitu, kayak nggak yang seminggu sebelum aku nggak cocok terus putus aja deh kayak gitu, nggak gitu sih. Tapi berarti sempat mengalami masa-masa sedih dong. Maksudnya Pastilah up and down mah pasti ada. 4 tahun pacaran masa nggak ada up and down lah. Itu mah bohong, munafik kalian, munafik. Nggak mungkin lah, pasti ada up and downnya. Cuman kayak at some point terus gua ngerasa kayaknya nggak mungkin, emang nggak bisa lanjut aja gitu. Terus kayak karena kan saya juga dulu aktif di gereja ya Pak. Terus aku berdoa meminta pencerahan kayak dan kayak enggak gitu. ya aja. kayaknya emang nggak kayak gue berdoa, kayak gue doain ini gimana nih kayaknya bisa apa enggak, terus gue konsultasi. Gue jadi mau nanya. Jadi iya maksudnya nah itu kan kalau di gereja kan konsultasi terus kalian berdua orang-orang gereja, ada nggak sih yang maksudnya pihak gereja itu bilang kayak jangan dong pertahankan, kalian kan dayanya lama kayak gitu. Soalnya nggak tahu ya, maksudnya kan dalam kalangan gereja kan orang lebih pengen sama orang gereja lagi gitu loh. Oh kebetulan Lu konsultasi apa ke ketua ke kul? ketua komsel dan ke ketua departemen youth gue. Lu cerita. Soalnya gue deket sama mereka. Oh, oke. Karena gue deket sama mereka, emang mereka tahu cerita hidup gue lah. Terus. Jadi gue cerita sama mereka. Terus ketua youth gue juga salah satu orang yang tahu perjalanan gue sama mantan gue ini dari awal sampai kita jadian segala macam. Jadi gue cerita dan mereka dan menurut gue mereka cukup suportif sih bagi gue, bukan yang maksain. Biarpun gue nggak cocok, jangan putus, jangan kata Tuhan jangan putus segala macam. Karena pacaran cuma 1 kali saja, nggak yang kayak gitu. Mereka beneran sportif ya kalau memang gue ngerasa nggak cukup, gue ngerasa nggak cocok, emang nggak bisa dilanjutin, terlalu banyak perbedaan, ya mending udahan daripada terus menyakiti kedua pihak. Siap. Gitu. Terus putusnya apa? Chat. Gila lu, bocah banget. Chat sih sedih ya, cewek diputusin chat. Tapi kayak gak gentle banget, kayak apa ya? Nah kan dia di Singapura. Oh kan 2 tahun setengah di Singapura, udah gitu dia pindah, balik lagi ke Jakarta, Nah kan Bapak di Bandung. pindah cabang, udah gitu Jakarta Bandung 1,5 jam Pak, 2 jam Pak. Terus kayak hari ini kita ketemu yuk gitu. Iya. Udah gitu. Tapi udah sama-sama ngerti gitu atau Iya, atau dia sama-sama. kaget. Yang mutusin siapa sih? Keputusan bersama. Keputusan bersama. Elah lu kata. Tapi pas lu ketemu di hari itu tuh memang rencana mau putus. Enggak. Wah, seru nih. Jadi kayak gue nggak tahu ya dari pihak dia. Setahu gue sih dari pihak dia emang nggak pernah ada keinginan untuk udahan ya. Cuman dari pihak gue memang kayak udah berpikir kayaknya gue nggak akan bisa lanjut, tapi gue coba pertahanin. Tapi itu pun udah melewati konsultasi sama si ini, konsultasi sama si ini, dan mereka bilang ya terserah lu sebenarnya yang menurut lu terbaik. Mereka selalu bilang kayak gitu.
Eh, terus hari itu waktu gue udahan kayaknya normal-normal aja sih, kayak I think it was weekend deh. I think it was weekend, kayak kita Lu yang ke Jakarta. enggak kita weekend mah gue Oh, di jarang Bandung. ke Jakarta. Gue nggak pernah ke Jakarta. Terus Terus kayak ketemuan yuk. kita weekend selalu bareng ke gereja bareng, udah gitu pergi jalan-jalan makan segala Loh, macam. kalau ini weekend berarti Sabtu atau Minggu? Bisa juga Sabtu, bisa juga Minggu. Lah ya, terus Sabtu apa Minggu? Gak tahu. Maksudnya kalau Sabtu terus besoknya ketemu di gereja kan lucu juga. Minggu kayaknya. Oh iya, terus. Soalnya siang. Gue lupa deh, pokoknya itulah ya weekend. Terus kita pergi makan bareng kalau nggak salah, jalan-jalan. Gue ingat habis dari PVJ kalau nggak salah. Dari PVJ. Shout out to PVJ. Apa sih? Yeay. Apa sih? Terus. Paris Van Java. Itu kita habis dari sana kalau nggak salah, pulangnya gue nggak inget pastinya berantem gara-gara apa. Cuman kayak ngapain lu? Telepon siapa lu? Terus gue inget Gak kita lucu lu. gak ada yang lihat masalahnya. Terus gue nggak inget berantem gara-gara apa. Somehow kita berantem besar gitu. Wadidaw. Terus. Gara-gara I've no idea sekarang apa itu berantemnya, cuman kayak berantem ribut. Terus tercetus lah tanpa sengaja. Udahlah, kita udahan aja. Mungkin bentar, kayaknya bukan deh. Iya. Nah, itu cerita orang yang ceritain. Lu mantan lu keberapa ini? Oh enggak. Oh jadi gini. Cerita orang. Jadi Cerita ketua komsel lu kali. Siapa ketua komsel dia namanya? Cidita. Cidita masih ke gereja gak sampai sekarang? masih lah gila. Yuk kita sambut Cidita. Oh enggak. Gini, gue ingat. Jadi gue kan suka cerita nih sama temen deket gue lewat apa Skype. sih, WhatsApp, kayaknya udah WhatsApp deh waktu itu karena udah iPhone ya. Sombong ya. Gak usah dijelasin brandnya kenapa, Bu? Sombong bener. Udah. Anak cumi. Sombong bener lu. Tuh gini ya, Dan. Sombong bener anak cumi. Sumpah. Kayaknya udah WhatsApp deh, WhatsApp Line gitulah di Indo kan, Line dan WhatsApp segala macem punya. Udah gitu, kayaknya gue chatting gitu sama temen deket gue, cerita soal gue kayaknya pengen udahan. Nah emang gue sama dia tuh punya kebiasaan somehow suka ngecekin handphone. Ya out of nowhere lah, gak ngapa-ngapain, Handphone cuman lu, handphone gue dan handphone dia. Kadang-kadang gue suka Oh. ngecek handphone dia, kadang-kadang dia ngecek handphone gue. Terus. Nah tiba-tiba Cara ngeceknya gimana? ya main handphone aja, tinggal dibuka ya. Oh, oke. Dia ngecek handphone gue, kebaca lah Mati. si chat itu. Terus jadi selain memang udah berantem karena yang lain lihat itu, jadi Kamu ini. iya, maka muncullah idea Yaudahlah, untuk ya udahlah udah aja. kita udahan. Gitu. Terus lu yang kayak, ya udah kalau kamu mau kayak gitu. Terus kayak ya udah, after that kita take times buat merenungkan dan berpikir 3 tahun sendiri-sendiri. merenung 3 Gila ya, tahun. lama banget ya. Pacarannya setahun merenungkan, buat putusnya 3 tahun. Gokong gak dijebak di Gunung Batu 3 tahun lama banget. Emang iya? Gak tau berapa lama. Gila. Kenapa sih. senggokong sih? Aneh juga. Terperangkap dalam gua di Nah, gunung itu. suci ini kita tuh Keras dewa. sakti. Yeah. Skedap. Kita mau bikin album, Pak. Terus merenung. Ya udah gitu kita ambil waktu buat merenungkan kita bakal kayak gimana ke depannya. Mau bener nggak ini tuh cuman karena emosi sesaat atau gimana. Udah gitu gue lupa, mungkin sekitar seminggu kita janjian lagi, Oh. ketemu lagi. Udah gitu kita ngobrol lagi dengan kondisi yang kita udah lebih chill, lebih calm, kalem. lebih kepala dingin lah. Dan after obrolan dan apa yang udah kita perundingin, lebih baik ya udah gitu, udahan gitu. Gitu, maka sudahlah. Nangis kita- nggak dia atau lu nangis nggak? Waktu nangis itu pas waktu ribut, justru waktu kita berantem gede Seminggu itu. enggak sih. Ya, pokoknya pas kayaknya. berantem Pokoknya ya itulah. sebelum, tapi pas kita yang ketemu lagi setelah 1 minggu waktu merenungkan itu, kita udah lebih siap sih, karena kayak ketemu satu dengan yang lainnya kayak udah tahu apa yang akan dihadapi gitu loh. Kayak gitu. Itu berarti 2000? Aduh gila men, 2000 berapa ya? Di sini udah 3 tahun kan. Heeh. Lo putus teh kayaknya 2 tahun sebelum
Ada yang udah 2 setahun sebelumnya. Berarti Bapak jomblo 5 tahunan gitu. 4 tahun lah, 4 tahun. 4-5 lah ya kalau sama itunya. Kayaknya 3 tahun lah kayaknya. 3-4 tahun. Gue putus tahun berapa sih? Gue juga lupa. Nah, terus dia kalau dia Dia juga sebenarnya segituan juga. nggak terlalu lama kok dia jadian lama si cewek. Jadi kisahnya sama cewek ini karena cewek ini juga gue kenal. Temen Jadi gereja juga. selain temen gereja, gue kenal dulu nama ceweknya karena si ceweknya ini temen kuliah gue. Oh. Temen kuliah gue ternyata satu gereja juga, cuma beda departemen. Jadi kita jarang ketemu sebenarnya. Somehow dia diajakin sama temennya untuk ikutan ibadah yang tempat gue biasa setiap hari Sabtu, ibadah pemuda. Oh gitu. Baru ketemu lah sama si Tapi ini setelah putus kan atau sebelum? kayaknya setelah putus. Oh, terus. Setelah putus apa lupa lah gue. Terus jadi kenal gitu, terus jadi suka main bareng satu komsel sama dia. Gue lupa ceritanya, kayak dia sempat ngedeketin. Terus Waktu itu udah IG dong. udah. Berarti lu yang kayak apaan sih nih cewek? Iya. Siap. Ih, males banget. Justru dia taunya laporan orang-orang ya. Fan-fan. Justru orang-orang tuh lucu. Jadi orang-orang tuh kayak pada ngomong, "Fan, kamu tahu nggak ini Erik ngedeketin ini sama Devina. Erik deketin Devina segala macam." Bodoh amat. Iya, kayak I don't care gitu. Ya udah bagus lah, maksudnya udah dapet cewek baru gitu ya. Gue sih support aja. Tapi Oke. dalam hati dia kayak Kok gue belum dapet ya? everybody knew your liar. Suara gue kalau pakai mic lama bagus kali ya. Malah makin bagus. Everybody knew. Terus. Terus Tapi jujur bodoh amat beneran. Memang bodoh amat. iya bodo amat. Kayak ya gue happy gitu kalau akhirnya dia bisa move on, bahagia juga. bisa move on. Karena kalau gue waktu itu soalnya gue pelariannya gue ke kerja. Habis putus gue kerja kalau Hamba mamon. gue kerja sama pelayanan. Jadi kayak gue nggak kepikiran sama sekali sih untuk cari pasangan baru langsung at the moment, during that time gitu. Mantap. Terus mereka pacaran berapa lama? Kayak mereka sebenarnya pacaran tuh baru deh, nggak nyampe setahun. Ini Lamaran. hamil di luar nikah, Pak. Gila lu, kagak bukan. Cuman proses ngedeketinnya setahu gue agak lama karena dari yang gue tahu digosipin nih dari Erik deketin Devina, terus kisahnya yang gue denger nih karena orang-orang somehow laporan ke gue ya, gue juga nggak ngerti kenapa ya. Keselnya padahal lu juga gak pengen tahu. Iya, tapi mereka laporan gitu. Jadi Erik deketin Devina, Devinanya udah mau, Devinanya balik ngejar, Eriknya nggak mau. Katanya terlalu cepat, jadi nggak mau gitu. Udah gitu mereka kayak jaga jarak masing-masing, tapi si ceweknya nunjukin banget dia pengen gitu. Udah gitu jaga jarak, terus somehow Lihat mukanya dong. si cowoknya akhirnya balik lagi sama si cewek ini. Terus mereka Ya, jadian lah. akhirnya. Tapi itu take times quite a while. I think a year something. Sampai akhirnya gue denger mereka jadian gitu. Terus I think Tapi jujur ya, maksudnya kalian masih temenan gak? Ezin iyalah temenan. maksudnya ezin di Instagram gitu Masih. masih. Instagramnya nih private itu nggak. Siapa cari mau lihat Eriknya atau mau lihat Devinanya? Dua-duanya lah. Emang gibah tuh seneng ya. Oh. Cantikan gue lah. Asik. Gila. Iyalah. Cewek cowok lu lumayan lu. Maksud lu Enggak, iya gak sih? Tapi maksudnya Tapi kayak, dia lebih ganteng waktu masih sama gue. asik. oh. Rambutnya nggak gitu. Iya Dulu lah, kalau maksudnya ini ya punya tampang lah. waktu sama gue rambutnya nggak mungkin boleh kayak gitu tuh. Rambutnya harus pakai gel. Nah, pertanyaan gue kalau yang lu fokusin cowoknya cakep sih. Iya, ceweknya enggak soalnya. Thank you ya. Mana. Thank you ya lagi dia. Oh. Oke, kita menuju ke puncak pertanyaannya. Iya, Gua baru apa-apa. lihat loh Devina tuh yang ini. Iya, Devina tuh yang itu. Pak, kita menuju ke puncak pertanyaan, Pak. Kan lu kan jauh. Tuh Pak, kan. kita menuju ke puncak pertanyaan. Iya, silakan. Ininya Bapak diundang nggak? Gue nggak. Tapi gue udah di sini. Gue nggak tahu. Gue nggak diundang. Emang ini udah ya? Oh, udah ini dari- baru aja Berapa? terjadi. Nih meritnya kapan kita lihat? 29 Oktober. Ini nggak usah disensor nggak apa-apa lah ya. Nggak Nggak orang apa-apa. nggak kenal juga. Iya. Iya, apa sih? Asal jangan diupload aja di Instagram ya. 29 Oktober. Dengerin ya guys, itu tadi inner circle-nya tuh kita Oh, tahu. tapi ceweknya lu even follow-followan?
follow orang gue temenan. Nah somehow lucunya gini, sebelum mereka jadian, gue udah keburu pindah ke Aussie kan. Ceweknya ini even message ke gue, "Hi Fanny." Izin. No, Oh, bukan. we're not talking about him at all. Apa? Ceweknya kayak talking about herself gitu, kayak being nice to me. Kayak, "Hi Fanny, kamu pindah ke Aussie ya? Gimana di Aussie? Bla bla bla." Oh, bla, bla, minta bla." restu secara halus ya enggak? Ya. Nggak berusaha Ya. menjaga hubungan. Bahasa basi busuk lah, bahasa jahatnya mah ya, bahasa basi busuk. Gue nggak ngerti apa Emosi aja. intensinya apa ya. Gue Iya, gue nggak bilang basa-basi busuk. Gue nggak ngerti intensinya Gue apa. yang bilang siapa yang bilang lu yang bilang gue yang bilang. Gue nggak ngerti intensi dia apa dengan chat gue kayak gitu, kayak Tapi ya lu jawabin. ya jawab lah. Oh, iya. Soalnya kayak gue memang nggak pernah sedekat itu sama dia sampai chatting kayak gitu loh. Iya. Terus somehow dia DM gue kayak, "Gimana di Aussie, apa kabarnya," segala macam. Well, but yeah, I mean like being nice to each other. Karena gue juga udah kenal dia sebelum kenal dia pacaran sama Eric anyway. Jadi ya udahlah. Gitu. Sedih nggak apa nggak diundang, Pak? Lucunya bukan gue yang sedih ya, karena udah pas mereka nikahan juga gue udah punya pacar ya. Dan udah lama juga lah ya. Iya udah lama banget. Terus yang heboh itu kayak orang-orang di Indo gitu. Serius Iya, mesti lucu. Udah lama ya, parah ya. Netizen Pak. nih. Bener udah lama ya, bener loh. Bener. Even emak bapak gue kayak, Fanny itu loh. "Fan, itu si Eric mau nikah loh. Kamu ini untuk mama nggak diundang." Padahal gue tahu dia pengen diundang. Mak ya gitu banget ya. Ya mama kan gitu kan ya. Tapi adek gue diundang sama cowoknya. Lah kenapa? Kenal juga lah. Kan Adek lu mereka yang kenal kemarin? juga. Hah? Adek yang Iya, kemarin? adek gue yang kemarin datang ke sini sama cowoknya diundang. Mereka datang sih. Tapi maksud gue gini. Tulisan diundangannya nama dede lu. Iyalah, sama Itu cowoknya. ada aneh sih. Itu aneh kan, makanya Aneh sih. gue bilang. Kenapa aneh? Ya aneh lah. Feli nama itu diundang dong. Lo kan Glenn juga kenal sama Eric sebelum kenal sama gua. Oh, tapi nggak tahu. Enggak nggak usah gini gak sih? Apalagi untuk ukuran udah dikenalin, at least and fam gitu gak sih? And family gitu gak sih? Enggak ya? Enggak juga ya? Atau nggak, at least orang tuanya Feni menurut gua Iya ya. bener juga. Menurut Maksudnya at gua least kan sih. dia di Australia Emang memang netizen gak sudah mungkin. panas-panasin. Enggak, tapi jujur loh. Gue jujur. Iya sih, Gue jujur. Gua sih nggak tahu ya, tapi mungkin aja karena namanya mantan ya. Nggak semua Ya semua. berarti dia belum bisa move on dari lo. Harus jual mahal lu. Nggak sih, kalau menurut gua sih maksudnya itu tergantung pasangan dari mantan-mantan kita juga ya nggak sih? Juga sih. Ya, bener. Kadang-kadang kan ada yang pasangannya, ya Santuy. lu mau undang Santuy. ke, mau nggak undang bodo amat. Iya, Ada yang nggak lah lu jangan undang mantan. Iya, Ya, ada kayak gitu kayak, ya I don't Kalau know. gua kawin cowok gua punya mantan 11, undang semua mantan lu. Apa keluarga-keluarga yang suruh datang. Waktu lu wedding kiss, 3 jam. Terus sengaja di depan mata. Iya. Gitu. Tergantung mantan kitanya udah punya pasangan belum, terus pasangannya lebih ganteng dan lebih cakep dari kita Oh, apa iya, enggak? benar-benar. Kalau pasangan lebih cakep dari kita mending jangan datang, jangan dibawa. Manusia itu pada dasarnya pengen sombong Iya. aja. Tapi lu akhirnya taunya dari mana? Ya netizen itu. Taunya Apa dari mama? netizen, Oh, dari netizen. netizen. Van, Eric mau merit nih. Terus karena kan mungkin lingkungan sosial gue di waktu di Bandung nggak terlalu seluas itu juga, terus kayak maksudnya Bandung cukup kecil. Iya. Sini kenal sama Pasti- sini pasti kenal sama itulah sini. ya. Waktu mereka prewed aja mereka pakai makeup artisnya yang dulu suka partneran sama gua waktu di Bandung. Jadi kayak waktu dia upload, dia pakai makeupnya masih ini gitu. Lingkungan sosialnya masih saling Masih bersinggungan sama ya. gitu. Tapi sama sekali nggak ngobrol, nggak kayak aku mau merit At nih. least Instagram gitu kayak ngirim ini Enggak undangan, sih, at least sama sekali nggak undangan ngomong. gitu. Nggak, itu nggak ada tersayat hati, itu nggak ada. Enggak sih. Oke. Gua sih sama sekali enggak ya. Maksudnya I'm enjoying my life at the moment. Terus gue punya pasangan juga. Terus kayak gue tinggal jauh banget dari mereka. Color ya tadi ya. Itu apa? Fly. Namanya maron, ya. Mod. Terus kayak gue tinggalnya berapa jauh nih dari Bandung juga. Jadi kayak Tapi pokoknya semua dari netizen lah ya. basically netizen lebih tajam sih mulutnya ya. Pas weddingannya Eric difotoin di Instastory yang di tag Fanny. Itu beneran? Enggak kan? Gak sejahat gitulah netizen. Enggak lah. Tapi kalau gua punya temen deket, mungkin gua gituin sih. Iya sih. Gua Kalau nggak- yang temen deket ya yang buat bercandaan Gue doang, buat nggak di tag bercandaan. sih. Cuman dikirim foto. Itu beneran Zawi?
Beneran? Sama adek gue ya. Oh. Kalau gue diundang, gue foto pas di pelaminan Fanny, terus gue tag ceweknya di namanya nama Fanny. Erik Fanny. Ceweknya kecil aja di pojokan lah pokoknya. Biar ada mention you in the story. Bener-bener. Cacat gila. Iya, oke. Terima kasih sudah berbagi. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Apa ya? Enggak, lu ya udah sih apalagi. Tapi one point ya. Tadi dari cerita Fanny gue menangkap, ini nggak nyambung sih sebenarnya, tapi gue berpikiran dulu tuh kalau hubungan putus tuh kayak sinetron banget gak sih, kayak dalam satu hari ayo kita putus, udahan putus. Tapi sebenarnya pada kenyataan hubungan yang sebenarnya ketika kita putus itu memang prosesnya tidak dalam sehari ya. Prosesnya udah dalam berminggu-minggu, Oh, iyalah. berbulan sebulan ya. Iyalah. Kita udah membicarakan putus. Jadi kalau misalnya buat bocah-bocah ingusan yang masih bilang pacaran terus besoknya putus tuh dalam sekejap putus tanpa ada penyebab Iya, yang iya. pasti tuh itu patut baru dipertanyakan ya, itu maksudnya hubungan macam apa gitu. Apalagi ini nggak tahu ya nyambung atau enggak, tapi semakin ke zaman ini gitu ya, kayak, dan gue beberapa kali denger cerita ini gitu, tapi salah satu aja yang tiba-tiba keingetan di otak gue, pendeta gue kayaknya LDR 4 tahun apa 6 tahun, yang zaman itu tidak ada BBM, WhatsApp dan lain-lain loh. Ya bisa-bisa aja gitu. Nah, karena yang kejam itu bukan hubungannya sebenarnya. Kejam itu netizen. Asik. Tapi bener sih. kompor biasa. Instagram. Oh, lihat ini. Kalau misalnya zaman dulu kan nggak tahu gitu Iya, jealous-jealousannya sama Iya, siapa bener. kan nggak lihat. Hmm. Instagram, di-tag foto bareng sama temen kerja berdua. Ih, kamu selingkuh. Terus Iya, bener. putus Bener, Padahal kan kayak bukan siapa-siapa gitu. Iya. Bukan siapa-siapa. Kalau di luaran. Kalau di dalam rumah siapa-siapa. Kalian percaya jodoh gak sih? Jodoh, Gua percaya. Maksudnya jodoh apa dulu? Ya, lu percaya jodoh? Emang pilihannya jodoh apa? Enggak, maksud lu Jodoh percaya tuh harus jodoh apa? apa? Iya. Maksudnya Jodoh kan kayak pacar. Lu percaya percaya ada apa? adanya Ada pacar yang namanya nggak jodoh, gitu kan? ada. Ya ada. Maksud lu apa? Jodoh. Jodoh itu ditentukan atau Iya, jodoh iya, itu iya, iya. ditemukan. Nah, gitu. Iya, Jodoh ya, itu memang itu kan pertanyaannya biasanya. Iya. Kalau gua sih gua percaya dua-duanya. Nah, gimana tuh? Gak bisa ya? Gak bisa Nggak dong. bisa, harus Yaudah, pilih. kalau gitu gua percaya jodoh itu ditemukan. Oh, ditemukan. Karena lu nggak berjuang gimana dapet jodoh? Iya sih benar. Enggak. Enggak. I think maksud pertanyaan gue gini deh. Gimana? Berarti lu tuh sudah ditentukan ada sama si X di luar sana yang lu masih tanda tanya sampai sekarang. Tapi ini si X nih, lu sama si X nih. Oh enggak, gue sih lebih percaya jodoh itu Ya mencari tadi ya. apa Oke, sih? Ditemukan. Ya tapi ngerti kan maksud gue kayak. Ngerti. Maksudnya jodoh ditentukan itu biarpun lu nggak berusaha gimana, tahu-tahu lu pasti ada saatnya lu ketemu gitu. Nah, itu jodoh ditentukan dong. Iya dong. Iya, Iya. itu kan Oh, maksudnya iya. itu jodoh ditentukan. Oh, dan lu tidak setuju? Gua nggak setuju. Oh, oke. Kalau gue kayaknya setuju jodoh ditentukan malah. Oh. Maksudnya lu nggak pernah tahu lu ketemu ternyata gue nyeklik sama orang itu gitu. Gue sih lebih setuju jodoh ditemukan ya, karena misalnya lu ditentukan nih, lu sama A jodoh, tapi lu nggak berusaha bersosialisasi cari jodoh nih, Iya. nggak mungkin Ya dong lu tidak ketemu. bisa. Oh iya. Make sense. Bener gak sih? Terus Lu jangan gampang menyerah dong. Argumen lu apa kayak gitu lu. Oh iya benar. Tapi kalau misalnya lu ketemu banyak orang tapi memang nggak jodoh ya nggak bakal bisa jodoh. tapi kalau misalnya let's say ya, lu nggak berusaha mencari nih ya, istilahnya lu emang nggak pernah berpikiran untuk mencari jodoh gitu, lu nggak pernah dress up yourself untuk Iya. mencari pasangan. I don't think like even though si pasangan lu ada depan mata nih, tapi elunya nggak menjaga, misalnya nggak menjaga kebersihan diri sendiri aja ya, lu nggak appealing, jadi ilfeel nggak sih dari Dan tadinya dari jodoh, mata turun ke hati ya. dari pertamanya jodoh jadi nggak mau, males terus pindah ke jodoh pilihan kedua. Kita akan bahas jodoh di podcast selanjutnya. Ciki wiwim. Ada lagi apa? Mau ditambahin lagi nggak? Stay tune ya. Stay tune dan dengerin terus. Pak, itu kan penutupan, Oh Pak. bukan ya, lo katanya kita Nggak, mau Satu lagi pesannya. nambahin apa nggak? Jodoh itu memang tidak pernah diketahui ya, maksudnya apalagi kalau kita di lingkungan gereja kan, ini contoh Fanny ya, maksudnya sama-sama orang gereja, sama-sama orang Kayaknya udah bertuhan hampir married gitu kayaknya ya. kayak udah dia he is the one gitu ya, tapi ya balik lagi ya, who knows gitu, siapa yang tahu jodoh itu. That's exactly what I felt before. Kayak gue udah ngerasa, oh he is the one.
pacar pertama gua orang gereja, satu gereja, Kerja di Singapura. udah oke, settle, kenal sama keluarga, keluarga baik-baik segala macem, dan kayak gue udah yakin bakal married sama dia. But well, Didn't work we out. never know. Lagu patah hati lu apa? Apa ya? Gue tuh sampai lupa, gue tuh pernah patah hati gak sih? Gue juga jadi. Yang cocok. Lebih baik sakit hati daripada sakit. Mungkin lagu Raisa deh. Oh. Lagu Raisa kan dulu semuanya menyayat hati ya. Oh iya, lagu Raisa. Gila sih. Banyak. Hidup ini adalah kesempatan. Raisa gak nyanyi itu ya? Raisa gak nyanyi itu ya? Bisa dihujat netizen Pak Raisa nyanyi. Raisa gak nyanyi. Thank you udah mau ngisi di pertama kali di Tinggal Kawin. Yeay. Nanti kita sering-sering buat kayak gini-gini lagi ya. Lu besok pulang gak lu di ke rumah? Pertanyaannya itu dulu. Kalau pulang ngapain podcast ya? Seru. Iya. Ya udah gitu aja lah pokoknya. Kita Natalan ya nanti ya. Kita Ya Natalan. nanti kita Natalan. Shout out to Hans Stefan. Asik. Kita bakal live Instagram waktu kita Walah, Natalan nanti ya. sopo sing main nonton, cumi. Yang nonton Hans Stefan. Dan Stefan lah. Ya udah gitu aja lah. Thank you banget yang udah mau stay tune, like, comment, share dan subscribe. Ini apa tuh, Pak? Oh, es krim. Terdistract ya. Ending, closing Pak. Oh iya, like, comment, share dan subscribe kalau kalian pikir bermanfaat. Ya enggak sih padahal. Ya udah lah gitu aja lah pokoknya. Thank you semuanya. Bye bye. Bye.